Shalom.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati, amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao, poin 18. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 21 Agustus 2023 pukul 9 di rumah Ibu Yohana Dasi dan Ibu Carlota Dupa Parindin. Pelayan firman Pendeta Tabita Manggawa STH. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 20, ibadah kasih pulungan PWGT Klasis Rantepao dirangkaikan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus pukul 10.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepasele. Liturgis PWGT Jemaat Sion Sangkombong, paduan suara PWGT dan PKBGT Jemaat Niel Salutanga. Dalam ibadah tersebut akan diisi pelatihan pengolahan sampah organik sebagai gaya hidup. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Ada beberapa poin untuk ibadah kasih pulungan, menggunakan baju nuansa bawahan dan atasan merah dan bawahan dan atasan putih bagi yang punya, dan yang tidak punya dapat menggunakan pakaian bebas rapi. Membawa tumbler air minum masing-masing. Dan untuk sesi pelatihan dapat membawa dari rumah masing-masing sampah organik berupa kulit buah atau sisa-sisa sayuran dan bisa membawa wadah botol plastik. Poin 21, inisiasi Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11 sesudah ibadah jam 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan anak-anaknya yang diinisiasi didampingi oleh orang tua. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Poin 22, berita Jemaat Rantepao. Rencana pengecoran tahap kedua Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus dimulai pukul 7. Diharapkan partisipasi warga Jemaat Rantepao. Poin 23, Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao bersama Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao memohon maaf perihal penundaan rencana perkunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan hari Sabtu 26 Agustus 2023 ke hari Sabtu 9 September 2023 karena beberapa kegiatan di Jemaat Rantepao yang bersamaan. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Poin 24, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Mareha Kala Husain Pirade, Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 pada hari Rabu 16 Agustus di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Senin 21 Agustus pukul 17. Ibadah hari Selasa pukul 18. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Mareha Kala Husain Pirade. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 25, pertemuan perdana kelas katekisasi untuk calon sidi Jemaat Rantepao akan dimulai pada hari Minggu 27 Agustus pada pukul 16 di ruang kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Jika masih ada yang ingin mengikuti kelas katekisasi, disilakan mendaftar di kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Poin 26, pundi khusus. Pundi 4,
pada hari ini Minggu 20 Agustus diperuntukkan kepada Panitia Kongres ke-15 PPGT yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 29 September di Gereja Toraja Jemaat Tikala, Klasis Tikala. Atas perhatian dan partisipasi warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 27, informasi dana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao pada minggu kedua tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus dapat kita lihat dalam warta jemaat. Poin 28, yang pertama, analisis kebutuhan material beton tahap kedua, dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao tahap 2. Selengkapnya kita bisa lihat dalam warta jemaat. Dan poin 29, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao, kita juga bisa lihat selengkapnya di dalam warta jemaat. Ada ralat untuk ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 7 pada hari Selasa 22 Agustus untuk sementara ditunda karena ada ibadah penghiburan. Atas perhatiannya diharap maklum. Dan informasi-informasi lainnya lebih lengkap silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Suasana sukacita kemerdekaan bangsa masih mewarnai kehidupan kita. Secara khusus di hari ini adalah sebuah kebahagiaan di dalam menikmati dan mengisi kemerdekaan. Allah mengaruniakan waktu istimewa bagi kita umat kepunyaannya untuk bersekutu di hari yang kudus saat ini. Mari kita sembah Dia, Allah yang telah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa kita dan kebebasan menikmati persekutuan sampai hari ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian rohani 2 ayat 1. Ya Tuhan kami puji namamu besar. Kita lakukan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Tuhan kami puji namamu besar. Ya Bapa makhlukmu menyembah.
Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, yang sedang dalam kebersamaan di gedung gereja ini maupun yang sedang menikmati kasih Tuhan lewat ibadah di rumah masing-masing, mari kita mulai ibadah ini. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang di hadapan hadirat Tuhan untuk mengaku dosa kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena selalu memberikan bagi kita kesempatan untuk datang mengakui kelemahan dan keberdosaan kita, seraya memohon belas kasihan pengampunan kepadanya. Marilah dengan kerendahan hati, kita datang mengaku dan memohon di hadapannya. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa dalam kebebasan yang Engkau anugerahkan bagi kami, seringkali kami jalani dan maknai dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Perkataan, perbuatan, dan pikiran kami terkadang menjadi sandungan bagi orang lain, bahkan menyakiti hati-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Agunglah kasih Allah-Ku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, di junjung umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dengarlah petunjuk hidup baru. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kita akan bermazmur. Jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama bermazmur dengan membacakan Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 secara berbalasan. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, persembahan pujian dari orang tua kita Bapak Pendeta Parantean dengan judul lagu Yesus Kristus Katuan Lino. Kepada Bapak kami silakan. Tes. Ya. Yesus Kristus Katuan Lido, Yesus Kristus puang pasokan, Ia mau buang makuasa sundur Pak Kaboro. Buang mangka rampan dilido untuk longi tolido. Yesus Kristus Katuan Lido, Yesus Kristus puang masokan, Ia membuang makuasa sundun Pak Kaboro. Buang mangka rampan dilido untuk longi tahunan. Mai mokomi eton nabuhan bakale liani bakare bani lakolido
ku bisa otokna katuan lido ia motu Yesus Kristus puang sia lurus salamana telido. Yesus Kristus katuhoan lido Yesus Kristus puang pasokan ia mapuang makuasa sundun Pak Kaboro puang mangka rampan dilido untuk longi tahunan mai makomi atau napuhan pakaleliani pakarebani lakolido tumisa otona katuan lido ia motu Yesus Kristus puang sia juru salamana telido puang sia juru salamana telido. Makasih. Lagu itu saya ciptakan beberapa tahun lalu ketika kondisi saya masih sehat, saya masih bisa melihat. Ya, makasih, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Parantean, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang kekasih, dalam persekutuan kita di rumah ibadah ini maupun yang sedang menikmati kasih Tuhan di tempat kediaman mereka masing-masing, kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 56, Roma pasal 11, dan dari Injil Matius pasalnya yang ke-15. Saudara, biarkanlah Alkitab terbuka di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Tuhan, dalam kasih sayang-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam kami bersyukur untuk anugerah dan jamahan kasih-Mu. Kami berterima kasih boleh beribadah, boleh bersekutu, boleh menikmati pertolongan Tuhan. Dan kini ya Bapa, kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkannya. Untuk itulah ya Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Ketika kami bertiga membacakan firman ini Tuhan, tuntun bibir mulut ini dengan kuasa-Mu. Dan ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat khotbah, Tuhan ambil alih pemberitaan firman ini. Bibir mulut hamba-Mu yang sangat terbatas, Tuhan pakai untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan lewat firman ini kepada kami semua. Dan kami sungguh sadar Tuhan, firman ini hanya akan tersempurna lewat kuasa kasih-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan pimpin dan berkati kami. Ini pinta di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengar pembacaan firman Tuhan.
Firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-56, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, demikian. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Amin firman Tuhan. Bahagian firman Tuhan yang kedua dari kitab Roma pasal 11, Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah.
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31. Dalam dua perikop, perempuan Kanaan yang percaya, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Kores sumanga puang. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. Selamat berjumpa. 20 tahun lalu terakhir saya naik di mimbar ini. Ketika masih sebagai pengurus PPGT bersama Pak Habel Pongsi Bidang dan Pak Lukas Sambolayu. Saudara-saudara yang terkasih, Gereja Toraja memberi judul khotbah kita pada hari ini 20 Agustus, Tuhan tolonglah. Saya mengajak Bapak dan Ibu kita belajar dari 3 bacaan, Yesaya, Roma, dan bahan utama kita dari Injil Matius. Yesaya pasal 56 kalau kita lihat Bapak dan Ibu memiliki tema tentang keselamatan dari Allah bagi semua bangsa. Dan latar belakang dari bacaan kita ini adalah sebagai berikut. Ketika Israel melawan Babilonia, Israel kalah dan dibawa ke dalam pembuangan di Babilonia. Dan bangsa Israel sampai dengan generasi ketiga tinggal di Babilonia dan campur aduk menikah dengan orang-orang di situ. Dan saat itu mereka sedang mengalami banyak kesukaran, dan bagi orang yang sedang berada di pembuangan tentu ada banyak hal yang menjadi tanya bagi mereka yang merasa diri sebagai bangsa terpilih. Lalu timbul pertanyaan penting, apakah janji keselamatan Tuhan telah berakhir bagi Israel pada zaman itu?
Bagaimana nasib mereka yang telah kawin mawin? Bagaimana nasib bangsa Israel selanjutnya? Dan bagaimana nasib dari orang-orang sebagai suami atau istri dari bangsa Israel? Saudara, kalau kita lihat Yesaya ini berbicara tentang janji keselamatan, dan janji itu berlaku bagi semua orang termasuk orang asing, bukan hanya kepada bangsa Israel. Dan oleh karena itu mereka kembali dengan penuh sukacita, dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka tetap dihitung sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kita melangkah bacaan kedua Roma pasal 11. Di sini saudara-saudari dibuka dengan pertanyaan Paulus. Apakah ketidaktaatan Israel yang menolak Injil berarti Allah ditolak oleh bangsa Israel? Paulus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah konkret orang Israel yang percaya kepada Kristus, ayat 1b. Allah setia, dan bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah mengingkari tentang pilihannya, meskipun ada di antara umat pilihannya ragu, tapi Tuhan setia. Dan Paulus ingin lebih jauh menjelaskan tentang bagaimana hak mutlak anugerah dari Tuhan kepada setiap umat. Nah, saudara, dalam ayat 29 sampai 32, Paulus menjelaskan bahwa anugerah Allah yang diberikan kepada umatnya tidak dicabut oleh Tuhan. Ayat 29 menegaskan, walaupun ada ketidaktaatan Israel dan memberi peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk menjajahnya, tetapi di sana ada pertobatan. Ayat 30 berkata, kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ada kemurahan oleh ketidaktaatan. Nah, Bapak Ibu, disinilah nampak tentang bagaimana kasih Allah untuk ciptaannya yang dinyatakan bagi semua bangsa. Allah sedemikian inklusif dalam menyatakan kasih penyelamatan. Dan itu yang mau dijelaskan oleh Paulus, bahwa keselamatan dari Allah adalah universal. Saudara, kita melihat kepada bacaan Injil Matius pasal 15. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan dengan lebih jauh, ada perbedaan tentang asal-usul perumpamaan antara Matius dan ketika Anda baca Markus pasal 7 dalam kisah yang sama. Matius menyebut sebagai perempuan Kanaan dan Markus menyebut sebagai perempuan Siro-Fenisia. Orang Yahudi menyebut dengan Tirus dan Sidon, dan di dalam Matius dikatakan sebagai perempuan Kanaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bacaan ini, ada hal menarik bahwa perempuan Kanaan ini ketika ia memanggil dalam ayatnya yang ke-22, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dari mana dia belajar bahwa Tuhan itu adalah anak Daud? Ternyata perempuan Kanaan ini yang dalam notabene bukan bangsa Israel, memahami dan mendengar tentang cerita itu. Siapakah dia? Yesus. Dia adalah anak Daud, dia adalah raja. Dan saudara-saudara, menariknya di sini Bapak Ibu, ketika anaknya sedang sakit, dia tidak minta tolong kepada yang lain, tapi dia menghampiri Tuhan, walaupun 3 kali ditolak. Bahkan dikatakan oleh murid-muridnya, suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Dan satu dalam ayat 24 yang menarik, Bapak Ibu, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari umat Israel, dia tidak mengatakan kepada semua. Tapi wanita Kanaan ini sangat setia, ya terus dan memberanikan diri. Tuhan memang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepadanya. Tapi perempuan itu, benar Tuhan, ayat 27, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari sini Tuhan melihat bagaimana keyakinan seorang ibu demi kesembuhan anaknya, dan dia berkata, hai ibu, besar imanmu. Tak enak kau iman atau saya enggak. Hai ibu-ibu jemaat Rentepau, besar imanmu untuk anak-anakmu, amin. Ketika Buddha Tuan Akta mentuyo di kasus di Toraja Utara. Dan saudara, kalau mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Hervita, seorang psikiater, saya juga itu melihat di YouTube, menarik. Saya nggak tahu, yang saya tahu Dr. Ella dan mungkin Dr. Hendrik juga ada, membawa seorang Dr. Hervita dari
tim-tim dari UI dan melakukan penelitian di 2 kabupaten kita, Toraja dan Tanah Toraja dan Toraja Utara. Saudara-saudara, yang menarik bagi saya, ketika anak-anak itu ditanya, ada komunikasi yang tidak nyambung antara ayah ibu dengan anak. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Menoleh tombe emipia, tak edison nih. Batu menoleh, saya mana petorano maleomo. Menoleh itu mama ami, gereja. Mengapa yo gereja? Enggak tahu. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita terlalu menjadi alasan sibuk gereja, sementara yang utama anak tidak diberi sebuah perhatian untuk sebuah dialog. Ini teladan ini wanita Kanaan. 3 kali Tuhan tolak, tapi dia tetap maju sebagai seorang ibu. Sabana sadi kumanakwa sebagai seorang ibu untambuk itu anak-anak ada dian yang nggak tahu kalau sesar. Ya. Saya kira ibu-ibu merasakannya bagaimana 9 bulan sekian hari membawa dalam kandungan anaknya, lalu melahirkan, apalagi yang melahirkan normal. Orang bilang setengah kaki dikubur, begitu ya ibu-ibu ya. Setengah kaki hidup. Lalu ketika anak itu sudah lahir, sudah ada, sudah besar, lalu kita biarkan untuk masing-masing sibuk. Berapa jam Anda pegang ini satu hari? Mari kita jujur, berapa jam kita pegang ini satu hari? Pirang tetek, pirang tetek ya teh. Sekarang saya lihat banyak nggak bawa Alkitab. Saya tetap bawa Alkitab. Saya nggak alergi. Saya nggak semi itu Alkitab Bapak Ibu, tabe. Ini Alkitab. Ini apa? Apa? Mika kamu pekadil. Ini bukan Alkitab. Firman Tuhan dibaca dari apa? Firman Tuhan dibaca dari mana? Kok nggak jawab? Takut ya? Firman Tuhan dibaca dari Alkitab. Alkitab membimbingku, bukan handphone yang membimbingku. Lagu sekolah minggu lah, apa yang salah? Sekarang mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu kalau tidak selfie kayaknya tidak top. Maaf. Lama ater mereka kita yang selfie. Mari kita coba kembali, saudara. Teladan hari ini bagi kita. Tuhan tolonglah. Nah, ketika kita berteriak Tuhan tolonglah, lalu kita tidak berbuat, memang nggak ada. Tapi ketika Tuhan berkata tolonglah kami Tuhan, lakukan. Paling tidak bagi keluarga kita. Seorang ibu punya peranan penting bagi anak-anaknya, mau laki-laki mau perempuan. Beri doa ibuku, namaku disebut. Beri doa ibuku, lanjut. Agar namaku disebut. Tak nakwa, beri doa ambekku, Bapak Yakobus, bukan ya? Bukan. Atau Bapak Hendrik, bukan. Ibuku beri doa, jangan berubah-ubah lagu itu. Sebab yang mengandung dan melahirkan kita ibu. Minggu lalu ketika Bapak Ibu memperhatikan kata pada khotbah tanggal 6 Agustus, firman Tuhan itu luar biasa, berbicara tentang kata rahim. Kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik, itu luar biasa. Dari rahim seorang wanita melahirkan generasi. Bahwa dengan demikian ada yang Tuhan mau sampaikan sebagai anak-anaknya. Ya tiapa mutarima, tolong kepada generasimu yang lahir dari rahimmu, yang engkau ini betul-betul menjadi sebuah tanggung jawab dan mengantar mereka sampai kepada titik apa yang kita rencanakan.
Ada orang berkata, saya berdoa, saya bimbing, saya bina anak saya sampai selesai sebuah pendidikan. Ada orang berkata, kalau saya Pak Pendeta dalam pertolongan Tuhan, saya mau bagaimana anak saya bina, saya bimbing sampai memasuki rumah tangga. Mangka toko kami mamasi pong matua malio mangka nabena pong matua. Kamasa kanan kuanta itu anakku sampai finish yang menurut saya memasuki rumah tangga. Amin. Sekarang ketika kita pembenaran sebagai seorang ibu lalu bilang sibuk di gereja, sementara kita tidak kontrol anak kita dan mulai terpengaruh dengan hal-hal dan terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu sangat tinggi sampai hari ini ternyata kasus itu di Toraja dan Toraja Utara. Kalau Bapak Ibu website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira kita masih dalam angka nomor 1. Saya mau berkata, gereja jangan tutup mata tentang kasus ini. Gereja jangan tutup mata. Dan mari kita sebagai warga gereja, kita betul-betul peduli. Saya kadang-kadang bercanda dengan teman-teman pendeta. Setiap bulan kalau ada satu seperti itu, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, kita pasti kekurangan generasi yang seharusnya ada generasi yang luar biasa diberkati Tuhan. Tapi karena kesalahan kita sebagai orang tua, generasi itu bisa hilang. Benar. Jangan kita lihat ini sebagai hal yang sepele. Saya mau katakan ini. Ibu-ibu muda, ini tanggung jawab. Kita berdoa dan kita diberi Tuhan jabang bayi dan akhirnya menjadi anak di kandungan. Dan kita berdoa, Tuhan izinkan dia boleh saya lahirkan dengan sukacita. Dan ketika dia telah lahir, kita harus terus berdoa, Tuhan berikan kami hikmat sebagai seorang ayah dan ibu dalam membesarkan, mendidik anak ini menjadi yang terbaik bagi Engkau. Dia menjadi biji matamu Tuhan. Dia menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang sungguh-sungguh mengenal Engkau. Karena kami bimbing. Saya senang berkata seperti ini. Ya tonna dibaptis tuanakta nenek narakan bayi kita rakat tuan. Biasa di Toraja banyak-banyak begitu. Nenek aku kayak ben ya teman-teman atau nanti nak kamu nenek. Iya kan? Kita siami toh. Di hadapan Tuhan saya berjanji, saya mengaku dan apa? Saya berjanji mendidik mereka terhadap pengenalan akan kasih Tuhan. Itu janjinya ya. Ya, Bapak Ibu, itu janji kita ya di hadapan Tuhan ya. Anak-anak kita didik untuk mengenal Tuhan, bukan mengenal apa? Bahaya kalau dibalik. Beda-beda tipis, jangan dibalik. Dan tanpa sadar, Bapak Ibu, apakah saya, apakah kita semua, akibat ini, kadang-kadang kita tidak menjadi seperti itu. Problem. Ketika hari ini firman Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Sebuah panggilan. Untuk kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Karena saudara menjalani hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, yang menerima perintah, yang menerima anugerah Tuhan, bukan hal mudah, bukan hal ringan. Ada sebuah hal yang dituntut kepada kita semua untuk tekun dalam iman dan harus berakar kuat di dalam Dia, bukan di dalam medsos. Berakar kuat di dalam Dia, dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, bukan di dalam medsos. Kita boleh melihat tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Yusuf, Yakub, bagaimana perjuangan untuk menjadi pemenang dan melahirkan orang-orang yang berkualitas. Saudara-saudara, seruan Yesus anak Daud, kasihanilah aku karena anakku perempuan sedang kerasukan setan dan menderita. Ibu-ibu zaman ini, saudara-saudara, mungkin kita tidak berteriak seperti itu, Tuhan anak saya sedang kerasukan. Tetapi mari kita lihat, Tuhan saya sebagai ibu saat ini sedang tidak mampu untuk membuat dialog-dialog yang baik dengan anak saya. Tuhan saya saat ini sebagai seorang ayah sedang tidak mampu untuk menempatkan posisi sebagai seorang bapak.
dalam pembinaan rohani bagi anakku. Kepala rumah tangga adalah kepala imam dalam rumahnya. Imam dalam rumah seorang bapak. Ibu tiang iman itu. Bapak imam, maka seorang ibu tiang iman. Peranan itu Bapak Ibu bukan hal mudah. Tapi langkah-langkah yang harus kita pelajari adalah bagaimana berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, dan berdasarkan itu mari kita bangun, kita bina sebuah rumah tangga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh melihat bagaimana anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Hal yang kedua, apakah yang kita temukan dalam diri perempuan Kanaan ini? Ternyata perempuan Kanaan ini, saudara, ia terus mendekat kepada Yesus dan ia berlutut di hadapan Tuhan. Ia berlutut di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan. Mungkin saya dan Bapak Ibu tidak perlu berlutut di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan, untuk meminta pengampunan. Tapi satu hal yang Tuhan melihat, kerendahan hati kita mengaku, Tuhan, inang tang pakulle mo tepong matuai. Tabe. Dan tiapa salah lang kaleku sebagai ambek, sebagai indo. Sehingga ada sesuatu yang menjadikan saya dengan anak saya tidak dapat membangun komunikasi yang benar. Oleh karena itu Tuhan datang, Tuhan tolong. Dalam situasi itu Tuhan ada, ia mau berkata, Tuhan, ini kami. Berikan kami kembali kemampuan untuk bagaimana kami hadir di tengah-tengah keluarga kami. Untuk kami hadir sebagai ayah bagi anak-anak kami, sebagai ibu bagi anak-anak kami. Sebagai seorang kakek nenek bagi cucu-cucu kami. Dan alangkah banggahnya lah kita Bapak Ibu ketika orang bertanya, anakku sok tato, siapakah yang menjadi teladanmu, siapakah yang menjadi panutanmu? Lalu dengan bangga ia berkata, oh kalau saya Pak Pendeta, bangga liu nanti rambeku. Sebab kami melihat teladan dalam dirinya. Ia mengasihani kami. Ia membimbing kami. Dan ia melakukan semua dengan tulus, dengan sukacita sebagai seorang ayah. Memberi perlindungan. Memenuhi semua yang kami butuhkan. Tapi yang utama, ia selalu memimpin doa di rumah tangga. Ibumu? Ya, itu ibu saya seorang ibu yang hebat. Ia mampu menyediakan apa yang kami butuhkan di dalam rumah. Walaupun ia punya pekerjaan. Ia mampu melihat apa yang harus dilakukan bagi suaminya, bagi kami anak-anaknya. Walaupun setumpuk kesibukan juga sedang menantinya. Tapi ia tidak pernah lalai untuk sebuah tugasnya yang di gereja. Sebab ia tahu Tuhan sedang menyiapkan dalam dirinya juga kemampuan untuk itu. Tapi alangkah kecewanya ketika kita tanya, sok Duma, indah favoritmu bintang sepak bola. Oleh minggu indah favoritmu penyanyi ini. Lah, kok penyanyi jadi favoritnya? Di mana ibunya? Pemain sepak bola jadi favorit sebagai seorang laki-laki, di mana bapaknya? Apa yang salah? Saya tidak jawab, saudara jawab dalam diri saudara kalau itu terjadi bagi kita. Bapak dan Ibu, ada banyak perlakuan-perlakuan yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kita berjemaat, dan dalam hidup ini. Kalau terjadi 2 penolakan atau 3 penolakan seperti kepada orang Kanaan ibu yang berteriak tentang anaknya yang setan ini, jangan patah di tengah jalan untuk sebuah hal, tapi kita harus terus berdoa melihat bagaimana perjuangan. 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, Tuhan pasti akan mendengar. Karena mungkin juga kita sedang dilihat sejauh mana pertahanan iman, sejauh mana kemampuan orang ini sebagai anak-anak Tuhan dalam setiap menghadapi problema, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup.
Dan kita dalam menjalani selama masih ada dalam dunia ini Bapak dan Ibu, kita tidak akan pernah berhenti dalam sebuah masalah, dalam sebuah problem. Siapapun dia. Hari ini selesai masalah ini, besok mungkin ada masalah lain. Hari ini problema ini, pergumulan ini, besok mungkin ada pergumulan lain. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan, mau melihat sejauh mana ketahanan iman. Dan sebagaimana Tuhan mau selalu mengasah saudara dan saya untuk boleh berdiri tegak, karena memang kita sedang dipersiapkan untuk tegar sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita akan menjadi orang yang menang, bukan orang yang kalah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ketika iman wanita Kanaan ini sedang dalam ujian, mendapat penolakan 3 kali dari Yesus, ia tetap dalam imannya dan ia percaya bahwa Tuhan sanggup, dan terakhir ia berlutut, merendahkan diri. Saudara-saudara yang saya kasih, seberapa banyak dari kita sering diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit dalam tantangan hidup, baik secara individu maupun sebagai keluarga, selaku jemaat, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam tugas tanggung jawab, yang kadang-kala kita sering ditantang oleh banyak hal. Tapi berapa kali pula kita mau berdoa dan datang kepada Dia, walaupun kadang doa itu belum dijawab, tetapi kita mau terus ada di hadapan Tuhan dan merendahkan diri untuk mendapat pertolongan dan jawaban indah dari Sang Pemilik hidup ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi, dunia di mana kita sedang berada saat ini memang sedang mengalami berbagai problem dan persoalan. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mau melihat itu sebagai satu hal yang akan membawa kita kepada kemenangan iman. Aku ada hanya karena Tuhan. Aku ada karena anugerah-Nya, bukan karena kemampuanku. Oleh karena itu, saudara-saudara sidang jemaat, dalam pertolongan Tuhan, mari kita mau seperti perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia ini. Biar itu menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi ibu-ibu secara khusus dalam tanggung jawab membina, mengerahkan, mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita. Saudara yang kekasih, menutup perenungan firman hari ini, saya akan membawa sebuah refleksi bagi kita semua, refleksi tentang kehidupan yang kita hadapi bersama. Iman yang teguh menumbuhkan harapan dan membimbing kita kepada jalan keluar atas segala kesesakan. Banyak masalah yang kita alami dalam hidup ini, seolah-olah tidak ada jalan keluar, buntu dan tidak jarang akan memunculkan keinginan untuk mengambil jalan pintas. Bahkan mungkin akan mengakhiri segala masalah dengan cara-cara yang kadang lebih menjerumuskan kita ke dalam kuasa dosa. Namun dengan iman yang teguh kita harus tetap memiliki harapan untuk mendapat solusi. Perempuan Sirofenisia adalah teladan inspirasi kepada kita, khususnya setiap ibu, agar tetap beriman teguh dan menjadi penopang keluarga di dalam segala situasi. Sebab ibu adalah tiang doa keluarga. Jangan tersendat apalagi berhenti berdoa karena ada situasi kita dan kelihatan mungkin belum membaik atau mungkin belum sesuai dengan harapan dan keinginan. Teruslah berpengharapan di dalam kasih Kristus seperti perempuan Sirofenisia ini. Datanglah dalam kerendahan hati kepada Allah. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Maka dalam perbuatan kasih-Nya, Tuhan akan menyatakan setiap hal yang indah dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Mari pandang kepada Yesus. Karena Dia Maha Sanggup,
Ia berkuasa menolong kita dalam situasi dan keadaan apapun yang sedang saudara alami dan gumuli. Saat ini Tuhan menyatakan seperti kepada perempuan Sirofenisia bahwa Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Amin firman Tuhan. Tuhan menolong kita senantiasa. Shalom. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dalam pertolongan Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan inti, pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang telah diaturkan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan mengantar kita di dalam membawa persembahan kita pada pagi hari ini, Mazmur 107 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 197 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Besarlah untungku.
Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meskipun Tuhanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana aku kan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita ulangi ayat yang pertama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada natura untuk gedung pelayanan. Mari Bapak Ibu kita berbelas kasih bagi banyak orang melalui sarana pelayanan gereja. Siapa yang tawar? 50 satu kali, 50.000. 2 kali, 100. 100 2 kali, 100.000 2 kali, tidak ada lagi, 3 kali. Ibu di sana. Ini manggis lagi nih. 50 satu kali, 200. Oh 500, 2 kali, 3 kali. Wah, lentek teh dong teh. Laut, lelang atau raya itu ya, di lelang Amerika. Angkat tangan saja kalau ada yang mau menyumbang, nanti pundi ada di depan Bapak Ibu sekalian. Silakan.
Angkat tangan aja. Saya, tapi nanti di belakang ya. Siapa? Ini ada di, ya. Silakan. Siapa? Angkat tangan aja di atas tinggi-tinggi supaya dilihat. Bapak Pak Sen Bangri. Siapa lagi? Ibu. Oh. 500 ya. Jadi nanti catat aja itu ya. Ibu, 500 Bapak di sini. Ada lagi? Sedikit lagi Pak, lagi mungkin 1 menit. Ada lagi? Ibu Dinastin. Siapa lagi? Dari Loteng? Balkon? Iya. Oke. Ibu ya. Jadi taruh di belakang. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat dan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di pagi ini Tuhan kami datang menyembah-Mu dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan juga dari tempat kediaman kami masing-masing kami bersekutu, menaikkan syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang sempurna untuk hidup kami. Hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana ada saat ini menerima keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir bagi kehidupan kami pagi ini, mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh menyerah dalam situasi dan keadaan apapun yang kami hadapi dalam menjalani hidup. Kesulitan, tantangan, pergumulan, tekanan-tekanan dalam bentuk apapun yang diperhadapkan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami selalu yakin kami disertai, dikasihi, dan akan ditolong oleh kuasa-Mu. Biarlah kami terus mempercayakan hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu, seperti kepercayaan perempuan Sirofenisia ini yang terus berseru kepada-Mu, terus menyembah tidak putus Tuhan. Kami percaya, kami pun akan Tuhan beri kemampuan dalam segala perkara kehidupan. Kami tidak akan lemah dalam pengharapan, dalam masalah, dalam pergumulan hidup. Tapi ketika kami masih berdoa, Tuhan Engkau terus akan menolong kami, menyempurnakan setiap harapan dalam kehidupan, bersukacita, bersyukur. Bapa, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah, dalam rumah-Mu yang kudus ini. Siapapun kami, Tuhan Engkau mengenal daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan sebagai anak-anak-Mu yang sedang bersekutu, baik di rumah ibadah maupun dari rumah kediaman kami masing-masing. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami tidak akan tergoncangkan dalam menghadapi persoalan hidup. Tuhan menilik setiap keadaan hidup dan pergumulan kami secara pribadi, dalam keluarga, juga di tengah-tengah persekutuan panggilan-Mu. Kami percaya firman-Mu berkata, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Terima kasih Tuhan untuk penguatan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi majelis gereja di Jemaat Rantai Paus, secara khusus majelis gereja sektor 5 dalam kebersamaan kami melayani pagi hari ini.
song leader, pemain musik, teman-teman dalam live streaming, tim multimedia, Engkau berkati Tuhan. Hamba berdoa bagi kekasih Ibu Pendeta Tabita dan Pendeta David Tiranda sebagai kawan sekerja yang bertanggung jawab dalam pelayanan di jemaat ini. Biarlah pelayanan mereka terus terberkati, pelayanan yang menjadi berkat, bertumbuh bagi jemaat Tuhan, berkat bagi semua orang dalam bersekutu dalam panggilan-Mu jemaat Rantepo ini. Ya Bapa, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dalam seluruh karya kerja mereka. Jemaat-Mu Tuhan dalam kapasitas sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, wira swastawan, politisi, para pensiunan, ibu rumah tangga, apapun aktivitas karya kerja Tuhan, Engkau tolong mereka. Tapi yang lebih utama Tuhan, izinkan kami semakin bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu bagi anak-anak kami. Diberi kemampuan Tuhan dalam mendidik, mengarahkan dengan penuh kebenaran bagi anak-anak kami. Untuk itu lihat Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi generasi muda, bagi PPGT, bagi anak-anak kami di perjuangan bangku pendidikan. Sejak mereka menikmati pendidikan di PAUD, taman kanak-kanak hingga yang ada di perguruan tinggi. Bahkan ketika anak-anak kami sedang mengambil studi lanjutan, strata 2, strata 3, keahlian-keahlian yang lain. Tuhan terus tolong pimpin dalam bimbingan-Mu anak-anak kami. Keberhasilan menjadi sebuah hal, menjadi harapan cita-cita karena Tuhan hadir menolong dan memimpin mereka. Tuhan, dalam seluruh pergumulan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Secara khusus kekasih-kekasih kami yang sedang dalam pemulihan dan sedang dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Penetua Julianati Bandaso, Bapak Onia Lolinggi, Ibu Marta Lobo, Ibu Dina Palinggi, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Eliezer, Ibu Estran Sumbung, Ibu Yakolina Palamba di Rumah Sakit di Makassar, orang tua terkasih dari Ibu Agustina Makaman di Rumah Sakit Elim, dan Ibu Dina Mawar di Rumah Sakit Elim. Tuhan, ketika mereka sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau beri penghiburan, jamahan kuasa kasih-Mu dalam pertolongan, dalam perkenan-Mu. Berdoa anggota jemaat yang tidak mampu lagi beraktivitas dalam usia lanjut, Tuhan tetap menyayangi mereka. Kami bersyukur bersama beberapa anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima ungkapan sukacita, ungkapan syukur jemaat Tuhan karena pertambahan usia. Tuhan bertambah usia, bertambah hikmat, bertambah kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi anggota jemaat dan keluarga masing-masing dalam seluruh karya kerja, pekerjaan, usaha. Tuhan, kami pun mau berdoa secara khusus ketika almarhumah Ibu M. Kala Husen Pirade meninggal. Tuhan hiburkan keluarga besar, secara khusus kawan sekerja Diaken Tirma Pirade. Beri penguatan kepada keluarga ditinggalkan ibunda terkasih, oma tercinta. Mereka tetap dikuatkan menghadapi duka ini. Ya Bapa, dalam syafaat ini kami berdoa bagi rencana pengecoran tahap 2 dari pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Apa yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan ini, Tuhan jawab dalam kuasa indah pada waktunya. Kami berdoa bagi pemerintah kami, secara khusus pemerintah kami di Toraja Utara ini Tuhan. Dalam hikmah-Mu, dalam kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau terus menolong, memberkati, menata pemerintahan seturut dengan kuasa dan kasih-Mu. Juga kehidupan kami berbangsa, bernegara, di bawah pimpinan Kepala Negara kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Bapa, kami pun berterima kasih. Tangan-tangan kami telah diperkenankan memberi persembahan. Jadikanlah persembahan syukur ini Tuhan suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah jemaat kami. Ketika kami bersuka cita memberi persembahan, Tuhan berkati kami. Dan kami tahu Tuhan, apa yang kami butuhkan dalam hidup, Tuhan siapkan dengan penuh kuasa-Mu, dengan penuh heran. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Nya
Anugerah kasih-Mu Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Anugerah kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan berjemaat di Jemaat Rantepau ini. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, berjalanlah pulang bersama kami. Ketika seluruh rangkaian ibadah hari ini usai, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntunan kasih sayang-Mu kami boleh tiba dengan selamat sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga kami. Pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang beribadah, yang bersekutu juga dari rumah mereka masing-masing, terberkati dalam kasih dan sayang Tuhan. Bapa, ini syafaat dan pinta di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sejemput bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian rohani 147 ayatnya yang pertama, Kuasa-Mu ya pengasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dari Allah. Pegang teguhlah iman kepada Yesus Kristus dan saksikanlah melalui pelayanan bagi semua. Kami siap melakukannya. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap majelis gereja dan anggota Jemaat Rantepau bersama dengan peserta ibadah pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dharma Salata yang jauh dari Paulu diutus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita membagikan kebenaran firman Tuhan bahwa dalam hidup ini kita butuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dharma Salata dalam keluarga dan dalam tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jemaat yang kekasih, mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, kita angkat nyanyian syukur kita dari nyanyian Kidung Baru 189 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pegang tanganku. Juru Selamat. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku
kecewa di dunia padam, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat yang kekasih, demikianlah akhir kebaktian kita pada pagi hari ini. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi kita dan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita. Biar apa yang kita lakukan sepanjang minggu ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia